yang kita akan lakukan adalah pendaftaran. Ya, saya rasa nih teman-teman sudah memahami, sudah disampaikan juga bahwa pendaftaran yang kita lakukan adalah yang di web My Pertamina, subsidi-tepat.mypertamina.id. Nah, ini salah kaprah. Beberapa orang menyatakan bahwa saya sudah mendownload aplikasi. Ini dua platform yang berbeda. Ya, jadi untuk pendataan itu adanya di web My Pertamina dengan alamat tadi subsidi-tepat.mypertamina.id, ya. Dan itu akan kita mulai besok per 1 Juli. 1 Juli 2022. Sekali lagi saya katakan itu akan dimulai pendaftarannya. Jadi registrasinya baru dimulai besok. Dengan catatan bahwa dalam proses pendaftaran itu pengisian BBM baik solar maupun pertalite masih bisa dilakukan seperti biasa, ya. Jadi saya luruskan, jangan sampai beranggapan bahwa besok harus punya QR code, kalau enggak ditolak. Saya katakan itu tidak benar. Jadi selama proses pendaftaran semua proses pembelian masih seperti biasa. Nah, lalu ketika setelah mendaftar, ya, pengguna terdaftar akan menerima QR code. Ya, ketika mereka nanti sudah mendaftar dengan dokumen-dokumen terkait seperti KTP, nama, nomor handphone, dan terutama adalah data kendaraan Anda. Ya, jadi nomor polisinya, CC-nya berapa, kami akan minta nanti STNK-nya, kopinya. Kami juga akan minta nanti foto kendaraannya biar kita lihat berapa jumlah bannya, ya. Nah, ketika kita mencocokkan data itu, kalau sudah nanti sesuai cocok, maka user tadi atau pengguna pendaftar tadi itu akan tergolong sebagai masyarakat yang terdaftar, ya, terdaftar untuk menerima BBM subsidi. Nah, itu dulu untuk pendaftaran. Jadi nanti setelah menerima QR code, yang bersangkutan bisa datang membeli BBM bersubsidi dengan menunjukkan QR code. Ada satu lagi salah kaprah lagi. Bapak kalau nanti ke sana harus pakai handphone. Nah, saya tegaskan sekali lagi di sini, untuk proses pembeliannya, bila nanti sudah mempunyai QR code, itu bisa ditunjukkan saja QR code-nya. Baik yang ada di handphone ataupun nanti di print out. Jadi kalau kayak seperti masyarakat bawa STNK gitu ya, itu bisa juga. Nah, ini adalah print out-nya. Jadi QR code itu benar-benar melekat kepada kendaraan, ya, bukan yang bawa mobil. Karena yang bawa mobil mungkin bisa pindah-pindah. Tapi QR code itu benar-benar melekat kepada kendaraan, ya. Lalu Pak, kalau nanti untuk pembayarannya bagaimana? Sekali lagi saya tegaskan, untuk pembayarannya nanti itu pun masih terbuka untuk pembayaran tunai dan non-tunai. Masih banyak yang masih menanyakan apakah harus pakai aplikasi My Pertamina. Saya jawab di sini tidak ada kewajiban untuk mendownload aplikasi My Pertamina. Dan untuk pembayaran juga tidak wajib menggunakan aplikasi My Pertamina, ya. Jadi masih bisa membayar tunai dan non-tunai. Mau pakai aplikasi My Pertamina juga boleh gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan sosialisasi secara terus-menerus, secara bertahap. Nah, itu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, kita dalam proses pendaftaran yang sekaligus sosialisasi ini, kita akan tekankan untuk mendaftar. Pertanyaan yang muncul juga, Pak, kalau kami tidak punya akses ke internet bagaimana? Ya, masyarakat nih nggak punya handphone. Kalau pun punya handphone, handphonenya jadul. Apalagi punya laptop, tidak bisa ke warnet. Nanti kita akan siapkan beberapa titik SPBU yang akan menjadi pusat untuk pendaftaran. Ya, jadi kan siapan untuk masyarakat yang benar-benar tidak punya akses. Tapi untuk yang punya akses untuk mengisi, karena akan mudah ngisinya masih di handphone gitu ya, itu silakan diisi secara mandiri, nanti akan dicocokkan datanya oleh tim kami.
Itu yang terkait pendaftaran tadi. Mudah-mudahan itu cukup clear. Dan yang isu berikutnya adalah penggunaan handphone. Ini kan rame nih ya. Pak, penggunaan handphone di SPBU boleh atau enggak gitu ya. Jadi larangan penggunaan handphone itu adalah untuk komunikasi telepon di zona-zona yang berbahaya. Kurang lebih 1,5 meter dari dispenser atau di area pembongkaran mobil tangki. Saya kasih gambaran teman-teman seperti ini. Ketika masyarakat mengisi BBM, baik solar maupun pertalite, itu akan keluar uap, ya, akan uap. Uap ini yang berbahaya, ya. Ketika ada oksigen, ada sumber, tinggal adep, api bisa menjalar, gitu ya. Kenapa handphone itu tidak bisa digunakan dalam proses tadi? Itu sangat berbahaya. Tapi untuk transaksi, ya, transaksi untuk membaca QR code atau untuk pembayaran itu sebenarnya dilakukan sebelum atau sesudah pengisian, ya. Jadi ada syaratnya untuk menggunakan HP di SPBU itu satu tadi penggunaannya 1,5 meter dari dispenser dan tidak mengambil foto menggunakan flash. Ini sudah kita kaji dari sisi safety-nya. Jadi ya kurang lebih untuk penggunaan handphone seperti itu. Mudah-mudahan itu cukup jelas, tidak jadi lagi perdebatan di masyarakat gitu ya.